kita akan sedikit mendengar kebenaran sabda firman Tuhan yang akan saya ambil dalam 1 Samuel 15 ayat 23. Saya ulangi lagi, di dalam 1 Samuel 15 ayat 23. Saya bacakan untuk kita semua. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ini satu firman Tuhan untuk Raja Saul, di mana saat itu Raja Saul melakukan satu pendurhakaan terhadap Tuhan. Ya, saya ulangi lagi, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Saya lanjutkan ayat kedua di dalam Galatia 5 ayat 24. Galatia 5 ayat 24. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapa saja yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saya ulangi lagi, Galatia 5 ayat 24. Siapa saja yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan ayat pendukung yang ketiga, saya ambil dalam Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bapak Ibu sekalian, saudara saya sekalian yang dikasihi Tuhan, Saul dipilih oleh Allah dan diurapi oleh Samuel untuk menjadi Raja Israel. Saul tidak mentaati firman Allah sedikitnya 2 kali, sehingga dia kehilangan kedudukan raja dan kerajaannya. Ketika Saul tidak mentaati Allah dalam 1 Samuel 15, dia sebenarnya telah memberontak kepada Allah, memberontak dan melawan Allah. Akhir Saul yang tragis sepenuhnya adalah karena dia tidak secara tepat berhubungan dengan rencana Allah. Allah yang ingin membangun kerajaannya di antara umat pilihannya telah membawa Saul ke dalam suatu rencananya, tetapi alih-alih berbagian dalam rencana Allah dan bekerja sama dengan Allah, Saul justru bersikap egois dan merampas kerajaan Allah untuk membangun monarkinya sendiri, membangun kerajaannya sendiri. Dia dipenuhi dengan pemikiran akan kedudukan raja, termasuk pemikiran bagaimana nanti suatu suksesi anaknya juga akan menggantikan dia. Ya, dikatakan dalam 1 Samuel 20 ayat 31 ada satu suksesi yang tidak dia bangun. Dan di sini dikatakan catatan akhir hidup Saul yang mengerikan adalah peringatan yang keras bagi semua orang yang melayani dalam kerajaan Allah untuk tidak melakukan pekerjaan yang terpisah di dalam kerajaan Allah atau menyalahgunakan apapun di dalam kerajaan. Kita jangan seperti Saul, berusaha membangun satu monarki bagi diri kita sendiri. Sebaliknya, kita semua harus melakukan satu pekerjaan yang unik untuk membangun kerajaan Allah, tubuh Kristus. Bapak Ibu sekalian, Saul memang dipilih oleh Allah dan diurapi oleh Samuel untuk menjadi Raja Israel. Saul tidak mentaati firman Allah setidaknya 2 kali ya Bapak Ibu. Sehingga Saul kehilangan jabatan raja dan kerajaannya. Dengan demikian dalam pasal ini Samuel berkata kepada Saul, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah
berhala dan terafim. Bapak Ibu mungkin tahu ya, mempraktikkan tenung. Tenung adalah berkontak dengan roh-roh jahat. Sesuatu yang sama sekali bertentangan dengan prinsip Allah. Apa yang Saul lakukan dalam memberontak terhadap Allah adalah seperti dosa tenung ini. Saul tidak tunduk kepada Allah dan pada faktanya menjadi musuh Allah. Akibatnya dia kehilangan jabatan rajanya. Ya, tenung itu satu kontak dengan iblis. Artinya saat kita sudah bersatu dengan Tuhan, kita tidak boleh melakukan satu hal-hal yang bertentangan dengan prinsip Allah, yaitu berkontak dengan iblis. Itu sama saja selingkuh, sama saja menduakan Tuhan. Dari akhir hidup Saul yang tragis ini, kita dapat belajar banyak perkara mengenai rencana Allah. Semua tragedi yang dialami Saul sepenuhnya karena hubungannya tidak tepat dengan rencana Allah. Allah ingin membangun kerajaannya di antara umat pilihannya. Tetapi Saul menyalahgunakan kerajaan Allah untuk membangun kehendaknya sendiri, monarkinya sendiri, hasrat hatinya sendiri, egoisnya sendiri. Setelah Saul ditunjuk menjadi raja dengan segera pikirannya dipenuhi dengan jabatan raja, termasuk bagaimana anaknya akan menggantikan dia. Dalam hal ini, Saul sangat egois dan salah. Akhirnya, Allah melepas Saul dan memberhentikan Saul, mengoyakkan kerajaannya dari dia. Karena Saul dipecat Allah, dia ditinggalkan sendirian. Seperti seorang yatim, tidak memiliki persediaan bantuan ketika masalah datang. Sekalipun Daud adalah petarung yang sangat mahir dan berpengalaman, dia tidak berguna bagi Saul karena keegoisannya dan kedengkiannya Saul. Sesungguhnya karena Saul ingin membuang dia, Daud dipaksa meninggalkan negerinya ke musuh terbesar bangsa Israel. Ketika orang Filistin berkumpul untuk berperang melawan bangsa Israel, Daud yang telah menjadi pengawal Raja Akhis ada dalam dilema apakah dia harus bersatu dengan orang Filistin untuk berperang melawan bangsa Israel. Dilema ini adalah akibat keegoisan Saul. Bangsa Israel mengalami kekalahan yang dahsyat, dibantai juga karena keegoisan Saul. Tetapi Allah dalam kedaulatannya datang untuk menanggulangi Saul dan menolong Daud dari dilema ini. Bayangkan, sebuah keegoisan akhirnya membuat Daud yang sangat berpengalaman berperang menjadi tidak berguna. Sesuatu yang egois, sesuatu di mana ada kepentingan diri sendiri, membangun suatu monarki sendiri, di situ telah menodai, mencederai rencana Allah. Kita perlu merenungkan setiap aspek kisah ini, sebab berisi banyak pelajaran untuk kita pelajari. Pertama, dari kisah ini, ilustrasi ini, kita harus belajar pelajaran menyalipkan daging kita, egois kita. Kedua, kita harus belajar menghakimi keegoisan kita, kepentingan diri, dan pencarian diri kita sendiri. Selain itu, Saul dipenuhi ego, dan dari akhir hidupnya yang tragis, kita harus belajar menyangkal ego kita. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, jika kita mau mengikuti Dia, kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Catatan akhir hidup Saul yang mengerikan adalah satu peringatan keras kepada semua orang yang melayani dalam kerajaan Allah untuk tidak melakukan pekerjaan yang terpisah dalam kerajaan Allah atau untuk menyalahgunakan segala sesuatu dalam kerajaan. Dalam pemulihan Tuhan kita harus takut dan gentar, selalu bekerja bagi kerajaan Allah dan bukan bagi kerajaan kita sendiri. Oh Tuhan Yesus, kita harus berdoa supaya kita terhindar
dari satu pemanfaatan kepentingan diri, keegoisan. Hal itu adalah pencederaan terhadap Tuhan, pendurhakaan kepada Tuhan. Dikisahkan akhir hidup Saul yang tragis, seharusnya memperingatkan kita untuk tidak bermain-main dengan Allah. Kita semua di sini untuk membangun kerajaan tubuh Kristus. Di mana saja kita berada, kita hanya memiliki satu pekerjaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita ikut serta dalam satu rencana agung Allah. Bahwa di dalam Allah, di dalam rencana Allah, ada suatu janji yang besar. Janji yang mulia, janji yang kudus. Hasrat hati Allah ingin menyalurkan dirinya sendiri ke dalam umatnya, ke dalam gerejanya, termasuk di gereja GKKD Semarang ini. Supaya setiap jiwa-jiwa di dalam rumah Allah ini, setiap jiwa-jiwa di dalam gereja ini, Allah tersalurkan melalui rohnya. Allah sendiri, Allah Trinitas yang terus tersalur dalam kehidupan kita semua. Sehingga kita terhindar dari segala pendurhakaan. Mari kita renungkan ayat demi ayat. Kita ulangi, sehingga kita akan memiliki satu esensi, satu pesan dari apa yang dikatakan firman hari ini. Bahwasanya kita semua umat perjanjian baru, gereja Tuhan, harus mewaspadai akan pendurhakaan ini. Akan kepentingan sendiri, mendirikan satu monarki sendiri, itu menjadi satu persoalan-persoalan yang harus kita hindari. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus.